Pemirsa rahimakumullah, hari Natal yang di kalender Masehi biasanya jatuh pada tanggal 25 Desember setiap tahunnya, merupakan hari besar keagamaan umat Nasrani yang dirayakan baik oleh umat Katolik maupun umat Protestan. Tidak berbeda dengan di Indonesia, persentase umat Nasrani yang hanya 10,59% dari total 273 juta penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim juga diberi kebebasan dalam merayakannya. Namun, saat umat Nasrani merayakan hari kelahiran Tuhan mereka tersebut, banyak juga di antara umat Islam yang berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Ada yang mengatakan haram, ada pula yang mengatakan boleh. Nah, kalau kita mengkajinya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis, bagaimanakah sebenarnya hukum mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani ini? Apakah benar Allah murka kepada umat Islam yang mengucapkan selamat Natal? Dan bagaimanakah bentuk murkanya Allah itu? Mau tahu jawabannya? Ikuti terus kajian kita kali ini sampai selesai seputar hukum mengucapkan selamat Natal agar kita berilmu tentang perkara ini dan tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa rahimakumullah, sebelum kita kaji dan bahas hukum mengucapkan selamat Natal ini, sebaiknya kita ketahui dulu latar belakang perayaan hari Natal ini. Bila kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata Natal adalah hari kelahiran Isa Al-Masih, yang lebih familiar oleh umat Nasrani dengan sebutan Yesus Kristus. Dan pada portal Wikipedia juga menjelaskan lebih detail lagi, bahwa Natal diambil dari bahasa Portugis yang berarti kelahiran, yang merupakan hari raya umat Kristen yang diperingati setiap tahun oleh umat Kristiani pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sendiri dalam ideologi umat Kristen adalah anak Allah yang dilahirkan di muka bumi. Jadi jelaslah di sini bahwa hari raya Natal adalah hari raya umat Kristen dalam rangka menyambut dan merayakan hari kelahiran anak Allah, yakni Yesus Kristus yang sekaligus mereka angkat juga sebagai Tuhan. Satu dari 3 Tuhan yang mereka sembah, yakni Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Sekarang sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW, di dalam Al-Quran di surat Al-Ikhlas, Allah dengan tegas berfirman, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad, Allah itu satu, Allahus somad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Allah tidak memiliki anak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun makhluk yang setara dengannya. Kalau kita main logika-logikaan seperti yang biasa dilakukan oleh orang liberal, apakah masuk akal bagi seorang Muslim yang di dalam Al-Quran, kitab suci yang mereka imani sendiri, yang di dalamnya Allah Tuhan mereka sudah tegas-tegas menyatakan bahwa aku ini satu, Allahu Ahad, Esa, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Lalu ada sebagian manusia yang justru menentang pernyataan Allah itu dan mengatakan sebaliknya bahwa Allah itu bukan satu, tapi ada 3. Lalu dengan kurang ajarnya mereka mengatakan, siapa bilang Allah itu tidak punya anak? Allah itu punya anak kok, Yesus namanya. Tuhan kalian itu saja yang berdusta tidak mau mengaku kalau dia punya anak, bla 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 bla. Lalu saat mereka merayakan hari kelahiran anak Tuhan mereka itu, kita pun ikut bergembira bersukaria dan datang kepada mereka sambil mengulurkan tangan mengucapkan selamat kepada mereka. Selamat Natal ya bro, selamat merayakan hari kelahiran anak Allah, Yesus. Allahu Akbar. Patutkah seorang Muslim mengucapkan selamat terhadap orang yang menghinakan Allah Azza wa Jal, Rob kita seperti itu? Atau kalau diambil permisalan yang lain, misalnya ada segerombolan orang yang merampok keluarga kita. Misalnya nih loh, mereka membunuh ayah kita, mengambil harta kita, dan menzinai ibu kita, na'udzubillah. Dan setiap tahun segerombolan orang itu merayakan hari peristiwa perampokan tersebut. Apakah masuk akal saat mereka merayakannya, kita datang, ikut bergembira dan mengucapkan selamat kepada mereka? Apakah ini masuk akal? Bagi orang yang waras, tentu tidak masuk akal, bukan? Kemurkaan Allah terhadap orang yang mengatakan Allah punya anak. Pemirsa yang dirahmati Allah,
Janganlah pernah kita mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen saat mereka merayakannya. Karena ucapan itu adalah ucapan yang mungkar, di mana dengan ucapan itu secara tidak langsung kita ikut bergembira atas hari yang mereka rayakan dan memberi selamat atas kelahiran anak Tuhan mereka. Padahal jelas-jelas di dalam Al-Quran Allah mengingkari perbuatan mereka tersebut dan menyatakan dengan tegas bahwa Allah itu tidak punya anak. Ketahuilah bahwa perkataan mungkar umat Kristen yang mengatakan Allah memiliki anak ini membuat Allah murka. Sampai-sampai langit hampir pecah, bumi terbelah, serta gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Kemurkaan Allah tersebut Allah firmankan sendiri di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Maryam yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh, dengan perkataan itu kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Penyayang mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Dan sesungguhnya tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Al-Quran Surat Maryam ayat 88 sampai 92. Begitulah kemurkaan Allah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran terhadap orang-orang yang menuduh Allah mempunyai anak. Lalu sekarang, apakah kita masih berani mengucapkan selamat kepada orang yang merayakan hari di mana Allah murka terhadap makna dan tujuan dari perayaan tersebut, dan lebih memilih ridho manusia daripada ridho Allah, dan menganggap sepele murkanya Allah tersebut? Tanya Ustadz, kalau alasan mengucapkan Selamat Natal ini sekedar toleransi kepada umat beragama lain, bagaimana ya Ustadz? Baik, perlu diketahui bahwa Islam bukanlah agama keras, saklek yang kaku yang tidak punya toleransi sedikit pun terhadap orang di luar Islam. Tidak, Islam adalah agama yang indah, yang di dalamnya diajarkan toleransi. Tapi toleransi di dalam Islam bukanlah toleransi membabi buta tak tentu arah tanpa aturan. Tidak. Toleransi dalam Islam adalah toleransi yang adil, yang sudah diatur tata caranya, sehingga tetap menghargai semua pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan ataupun dilecehkan. Apabila kita sebagai seorang Muslim tidak mengucapkan Selamat Natal, tentu saja ini bukanlah bagian dari intoleransi. Sebab undang-undang negara kita telah mengesahkan kebebasan setiap pemeluk agama untuk melaksanakan syariat agamanya masing-masing, tanpa harus mengikuti ajaran agama lain. Sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan dalam Islam sendiri, toleransi terhadap pemeluk agama lain diatur hanya dalam urusan duniawiyah dan sosial saja. Hubungan antar sesama umat manusia saja, tidak untuk urusan agama dan keyakinan. Dan kita pun sebagai umat Islam tidak pernah memaksakan keyakinan kita kepada orang di luar Islam. Islam tidak pernah memaksakan umat agama lain untuk mengucapkan selamat Idul Fitri atau Idul Adha kepada kita. Karena mereka berhak untuk tidak mengucapkannya. Dan Islam pun menghargai keyakinan mereka itu. Malah justru kita berharap mereka tidak melakukannya. Karena di dalam Islam, masalah keyakinan itu adalah hak masing-masing yang harus dihargai. Sebagaimana yang sudah ditegaskan di dalam Al-Quran, dalam ayat yang hampir setiap Muslim menghafalnya, surat Al-Kafirun ayat ke-6 yang berbunyi, Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku. Nah, seperti itulah toleransi yang diajarkan Islam, di mana untuk masalah agama dan keyakinan, kita saling menghargai dan tidak saling ikut campur. Namun untuk masalah duniawi, umat Islam justru diperintahkan untuk saling tolong-menolong dan berbuat baik dalam kebaikan kepada orang di luar Islam, seperti menjenguk tetangga non-muslim yang sakit, memberi mereka makan,
menolong mereka bila mereka sedang dalam kesulitan, menjawab salam bila mereka mengucapkan salam kepada kita dengan salam khusus yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak boleh mengganggu apalagi menyakiti mereka. Itu semua difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Al-Quran Surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Begini cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertoleransi kepada orang kafir. Dahulu di awal-awal dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diajak bertoleransi dalam urusan agama oleh orang-orang kafir Quraisy kala itu. Tawarannya adalah Nabi kita diajak untuk ikut beribadah kepada Tuhan mereka selama 1 tahun. Lalu pada tahun berikutnya gantian mereka yang ikut beribadah kepada Tuhan Nabi kita Muhammad SAW. Inilah tawaran orang-orang musyrik kafir Quraisy saat itu dalam hal saling bertoleransi. Namun, apakah Nabi Muhammad SAW menerima tawaran itu? Tentu saja tidak. Nabi Muhammad SAW justru menolak keras tawaran itu karena cara bertoleransi seperti itu menyalahi aturan Islam. Namun meskipun demikian, Rasulullah SAW tetap berperilaku baik dan membantu orang-orang di luar Islam yang tidak memerangi beliau SAW. Banyak akhlak yang terpuji yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam berbuat baik kepada orang kafir yang notabene membenci Islam. Salah satunya seperti rutinitas beliau SAW mendatangi seorang Yahudi buta di salah satu pojok pasar setiap hari, di setiap paginya, memberinya makan, bahkan disuapkan langsung ke mulutnya dengan lembut. Padahal Yahudi buta itu selama disuapi mencaci maki Rasulullah SAW dan tidak tahu kalau yang menyuapinya itu adalah orang yang dia caci karena dia buta. Hal itu berlangsung lama sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Akhirnya kegiatan Rasulullah SAW menyuapi Yahudi buta setiap pagi itu digantikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu setelah bertanya kepada anaknya Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW sendiri. Namun saat Abu Bakar radhiyallahu anhu datang menyuapinya, si Yahudi buta itu malah marah dan mengatakan bahwa cara Abu Bakar menyuapinya kasar, berbeda dengan cara orang sebelumnya yang menyuapinya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Lalu dia pun bertanya, kemana orang yang selama ini menyuapinya? Kok tidak pernah datang lagi? Akhirnya setelah diberitahu bahwa orang yang selama ini menyuapinya itu sudah meninggal dan beliau adalah Rasulullah SAW, Yahudi buta itu langsung menangis sejadi-jadinya penuh keharuan. Karena ternyata yang dia caci maki selama ini adalah orang yang justru berbuat baik kepadanya. Orang yang setiap pagi menyiapkan makanan untuknya, mendatanginya dan menyuapinya dengan lembut. Dia pun memuji betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW. Dan akhirnya Yahudi buta itu pun masuk Islam. Dan masih banyak contoh-contoh lain kisah tauladan akhlak Rasulullah SAW dalam bertoleransi dan berbuat baik kepada orang kafir di luar Islam yang terlalu panjang kalau kami bahas satu persatu di sini. Yang jelas, seperti inilah Islam mengajarkan cara bertoleransi terhadap orang di luar Islam. Toleransi dalam urusan duniawiyah saja tanpa mengorbankan keyakinan. Toleransi dalam koridor yang benar, memenuhi hak setiap orang sebagai sesama manusia ciptaan Allah saja. Bukan dalam urusan agama, karena untuk urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Begini bentuk kesabaran Allah walaupun dituduh memiliki anak.
Pemirsa rahimakumullah, walaupun Allah murka karena difitnah umat Kristen dengan tuduhan mempunyai anak, tapi Allah tetap bersabar atas kelancangan mereka tersebut dengan tidak menimpakan azab kepada mereka di dunia saat ini, bahkan tetap memberi mereka kesehatan dan rezeki. Hal tersebut disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melalui hadisnya dari jalan sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu sebagai berikut. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Saibah, hadatsana Abu Muawiyah wa Abu Usamah 'anil A'mash 'an Sa'id bin Jubair 'an Abi Abdurrahman Sulami 'an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahada asbaru ala azan yasma'uhu minallahi azza wa jal innahu yusraqu bih wa yuj'alu lahul walad thumma huwa yu'afihim wa yarzuquhum. Artinya, tidak ada yang lebih bersabar dalam mendengarkan hinaan yang menyakitkan selain Allah Azza wa Jal. Dia disekutukan dan dituduh mempunyai anak. Namun dia tetap memberi mereka kesehatan dan memberi mereka rezeki. Hadis riwayat Muslim nomor 5145 dalam Sahih Muslim. Al-Bukhari nomor 6984 dalam Sahihul Bukhari. Tanya lagi ya, Ustaz. Ada yang mengatakan bahwa alasan kita boleh mengucapkan Selamat Natal, karena di dalam surat Maryam ayat 33, Nabi Isa sendiri mengucapkan selamat atas hari kelahirannya. Bagaimana itu ya, Ustaz? Baik, perlu diketahui bahwa firman Allah dalam surat Maryam ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Yang artinya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Surat Maryam ayat 33. Ayat ini bukanlah ucapan Nabi Isa alaihi salam dalam rangka menyuruh umatnya menyambut hari kelahiran beliau. Tidak. Bukan pula beliau alaihi salam menyuruh umatnya merayakan hari kelahiran beliau dan memerintahkan umatnya untuk saling mengucapkan selamat setiap hari kelahiran beliau tersebut. Tidak sama sekali. Bila kita merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir sebagai kitab terpercaya yang menafsirkan setiap ayat di dalam Al-Quran, tafsir tentang ayat ini bisa kita lihat pada tafsir Ibnu Katsir di jilid yang kelima, tepatnya di halaman 230. Di halaman ini dengan jelas diterangkan bahwa tafsir ayat ini adalah ikrar pernyataan Nabi Isa alaihissalam yang menegaskan bahwa beliau dilahirkan di dunia ini adalah sebagai hamba Allah dan utusannya. Beliau akan wafat dan dibangkitkan kembali di akhirat nanti, sama seperti manusia yang lain yang juga dibangkitkan setelah wafatnya. Walaupun beliau lahir tanpa ayah, dan beliau juga memohon kepada Allah agar diberi kesejahteraan saat peristiwa itu terjadi. Itulah makna dan tafsir dari surat Maryam ayat 33 yang sebenarnya, bukan sebagai alasan dalam menghalalkan mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen. Tapi ada dai yang mengatakan begini, Ustaz. Apa salahnya kita mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen? Kan sekedar ucapan saja. Memangnya kalau kita mengucapkan selamat Natal, kita langsung jadi Kristen? Kan tidak. Apa orang Kristen yang mengucapkan selamat Idul Fitri, langsung jadi Islam? Kan tidak juga. Apa kalau kita mengembek, kita langsung jadi kambing? Begitu alasan dai ini, Ustadz. Bagaimana tanggapannya ya, Ustadz? Sebenarnya, bila yang mengucapkan hal itu seorang da'i, tentu tidak pantas berhujah di hadapan jamaahnya seperti itu. Karena jamaahnya kan bukan anak-anak yang cara berpikirnya masih rendah, tapi orang dewasa yang berpendidikan dan terhormat. Ilmiah sedikitlah, pakai dalil begitu. Kan jadi lebih bisa dipahami secara akademis. Karena cara berhujah seperti itu adalah cara berhujah kepada orang bodoh. Tidak perlu ditanya, anak TK juga sudah tahu kalau mengembek tidak langsung jadi kambing. Begitu juga mengucapkan selamat Natal. Nenek saya juga tahu orangnya tidak akan jadi Kristen. Letak masalahnya bukan pada kata-katanya secara bahasa verbal, tapi makna dan konsekuensi di balik ucapan itulah letak permasalahannya.
sebagaimana yang telah panjang lebar kami bahas sebelumnya. Perlu diketahui, Islam tidak pernah main-main dalam hal perkataan ataupun ucapan. Sekecil apapun ucapan itu, ada pertanggungjawaban di dalamnya dan memiliki konsekuensi yang salah-salah bisa mendatangkan kekufuran. Sebagaimana peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dahulu, di mana peristiwa tersebut menjadi sebab turunnya surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Peristiwa tersebut dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah radhiyallahu anhum, yang artinya sebagai berikut. Dalam suatu perjalanan perang Tabuk, ada salah seorang di dalam rombongan perjalanan yang sambil bercanda mengatakan, "Sungguh kami tidak pernah melihat orang seperti para ahli baca Al-Quran ini, kecuali sebagai orang yang paling buncit perutnya, yang paling dusta ucapannya, dan yang paling pengecut tak kala bertemu dengan musuh." Yang dia maksud adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Berkata Auf bin Malik radhiyallahu anhu yang kebetulan mendengar ucapannya itu, "Engkau dusta, kamu ini munafik. Aku akan laporkan ucapanmu ini kepada Rasulullah SAW." Maka Auf bin Malik radhiyallahu anhu pun pergi menghadap Rasulullah SAW. Namun sebelum Auf sampai, wahyu telah turun kepada Rasulullah SAW yang mengkhabarkan tentang peristiwa itu. Kemudian orang yang bercanda dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai bahan candaan itu mendatangi beliau SAW yang saat itu sudah berada di atas untanya. Orang tadi berkata, "Wahai Rasulullah SAW, kami tadi hanyalah sekedar bercanda dan bersenda gurau. Kami lakukan itu hanyalah untuk menghilangkan kepenatan dalam perjalanan, sebagaimana hal ini dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam perjalanan." Ibnu Umar berkata, "Sepertinya aku melihat orang itu meminta maaf kepada Rasulullah SAW sambil berpegangan pada tali kekang unta Rasulullah, sedang kedua kakinya tersandung-sandung batu sambil berkata, 'Kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.'" Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya sambil membacakan surat At-Taubah yang baru saja turun tadi. "Wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum." Artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Rasulullah berkata demikian tanpa menoleh kepada orang itu dan tidak mengatakan kepadanya lebih daripada itu. Hadis riwayat Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim. Dan sanad Ibnu Abi Hatim ini dihasankan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Dari hadis yang mengisahkan peristiwa tersebut, menjadi pelajaranlah bagi kita bahwa jangan remehkan sebuah perkataan ataupun ucapan. Apalagi ucapan itu mengolok-olok dan menjadikan Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebagai bahan candaan. Ataupun ucapan mungkar lainnya seperti ucapan selamat merayakan hari Natal yang sedang kita bahas pada kajian kali ini. Karena letak kemungkarannya bukan terletak pada kalimat ucapannya secara bahasa, tapi makna dari ucapan itu yang memberi selamat kepada orang kafir yang merayakan hari kelahiran anak Allah. Suatu fitnah keji yang membuat Allah murka karena dituduh memiliki anak. Sampai-sampai langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, dan gunung-gunung runtuh akibat ucapan mungkar itu. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yang tega memberi selamat kepada orang-orang yang menuduh Allah memiliki anak, dengan alasan toleransi ingin menghormati manusia, tapi dengan cara melecehkan Allah, Rabb yang maha perkasa, lagi maha agung. Demikianlah kajian kita kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama berdakwah di jalan Allah dengan cara men-share video ini kepada siapapun yang kita kenal, dengan memencet tombol share yang tersedia di gadget kita, agar semakin banyak orang yang berilmu dalam perkara ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjuki seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang mengerjakannya.
Hadis riwayat Muslim nomor 1853. Jazakumullah khairan kathiran wa jazakumullah ahsanal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.